Hari ini kita bukunya pada buku yang ini, ya. 35 Kisah Saat Maut Menjemput. Betul. Ya, kan ada dua sebenarnya, betul. tapi yang hari ini kita berbahas buku yang ini ya, Bu-Ibu. Siapa yang belum punya bukunya? Nah, udah punya, masuk sini harus pegang ini, tahu ya? Ya Ustaz, semua ya? udah ada. Coba boleh tolong diangkat semua bukunya ke atas. Ada ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan antum untuk bisa punya bukunya ya. Pasti niatnya udah ada ya, tapi belum kebagian ya. Oke, insya Allah ya. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang ringan kali aja ya. Silakan, apa tadi malam kan kita lihat Ustadz ada di mana tuh Ustadz ya? Dumai. Dumai. Itu tadi malam Bu di Dumai. Hari ini sudah di sini kembali. 2 hari lalu nggak tahu, besok nggak tahu di mana lagi Ustadz yang lompat-lompat melulu ya, kita tahu ya Bu ya. Jadi saya kepikiran Ustadz tuh kapan bisa ada waktu untuk bisa bikin sampai jadi ada buku tuh gimana sih Ustadz ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kang Adrian, Teh Desi, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selama 4 bulan tidak ada tausiah sama sekali. April, Mei, Juni, Juli off. Apa sebabnya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tapi jamaah tetap merasa saya tausiah. Iya. Karena tetap ada di TV One dan YouTube. Itulah untungnya direkam itu. Jadi sebenarnya off tidak ada, saya fokus menulis disertasi yang tertunda karena memang terdaftar dari 2017. Sedangkan saya mesti submit menyerahkan hasil tulisan di 2019. Karena kalau sampai 3 tahun tidak ada, kena denda. Kemudian di sela-sela menulis disertasi itu agar tidak boring, saya sempatkan menulis yang lain, jadi 2 tulisan. Nah, itulah waktu. Jadi pertanyaan ini penting, Mbak Teh Desi nanya ini penting supaya jangan orang menyangka jangan-jangan ini yang nulis orang lain. Saya paham orang husnuzon, tapi tentu di antara rambut yang hitam ada juga wig yang palsu. Di antara padi yang menguning banyak juga rumput plastik. Maka itu perlu kita jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sedap, mantul ya. Gitu. Jadi Ustaz sembari bikin disertasi, disertasi kan bikin sakit kepala Ustaz ya, pening segitu sulitnya masih bisa Ustaz sembari istong lagi tadi bilangnya ya, kata supaya cara membagi waktunya gimana di sela-sela kesibukan Ustaz seperti itu? Habis sholat subuh bangun kira-kira jam 3, jam 4 tahajud, kemudian menjelang sholat subuh itu dibaca dulu. Habis sholat subuh langsung nulis apa yang bisa ditulis atau dibaca, difahami, tulis lagi sampai ke zuhur, lalu kemudian makan, sholat zuhur, habis itu ke asar. Saya kalau nulis aja, atau kalau jalan aja. Saya nggak bisa jalan sambil nulis. Nanti memang susah ya. Hati-hati Ustaz. Karena kita dididik dulu kuliah begitu. Jadi di Al-Azhar liburnya itu bulan Juli, Agustus, awal September. Jadi selama 2,5 bulan itu ya kita pergi jalan-jalan ke pantai Alexandria, kemudian sewa cottage. Oh banyak uang ya Pak Ustaz? Enggak. Satu cottage diisi 20 orang. Tidurnya berdiri jangan-jangan. Tidurnya kayak ikan sarden. Nanti dari Kairo kita bawa ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam, bawa gula. Cuman di dalam bag, disangka orang ini backpacker. Supaya nanti sampai sana nggak beli nasi. Jadi memang betul main bola, mandi segala macam. Tapi kalau udah serius belajar, September, Oktober, November, Desember memang belajar terus.
Televisi itu kita kasih selasiban isolatif. Di pintu tulis dilarang bertamu. Jadi pendidikan itu yang saya dapatkan. Nanti kalau sedang nulis, ya fokus nulis. Kalau sedang jalan, ya jalan. Masya Allah. Jadi pendidikan yang dulu di pesantren, di sekolah, di kampus, itu ternyata membentuk kita. Baik, baik. Lalu apa yang menginspirasi UAS kok menulis buku mengenai maut? Jadi bulan Maret almarhumah emak saya meninggal dunia. Saya masih punya cita-cita panjang. Waktu bulan Januari umroh bersama 2019, saya bilang, "Mak, jangan umroh dulu." Karena saya tidak mau bawa jamaah, tapi keluarga ikut. Nanti gimana nih, katanya mau umroh bersama, tapi lebih banyak ngurus keluarga gitu. Jadi saya bilang, jangan ikut dulu, nanti kita cari waktu luang, kita pergi umroh dengan keluarga saja. Jadi tidak dengan jamaah. Tapi mak saya tetap ngotot, saya pokoknya mau Januari. Saya berpikir umur dia masih panjang. Saya masih ingin bawa umroh, mau bawa jalan, mau banyak keinginan saya. Di situ saya berpikir saya lupa tentang mati. Nah, jadi setelah meninggal saya kaget. Hari Sabtu 16, hari Sabtu saya bawa beliau jalan, makan. Hari Ahad pagi saya pergi ke Madura. Hari Senin subuh saya dapat WA, ibu saya meninggal. Jadi saya terkejut, kaget, karena tidak ada sakit lama, tidak misalnya ada keluarga di ICU sempat melihat. Jadi ternyata ada sesuatu yang kita planning kita panjang, tapi dia datang tiba-tiba. Jadi saya ingin agar kawan-kawan, sahabat-sahabat tidak kaget sekaget saya. Jadi dengan baca buku ini, yang saya kesalkan kenapa saya tidak peluk dia begitu lama, kenapa saya tidak cium dia, kenapa saya tidak tidur di dekat dia, kenapa. Jadi banyak penyesalan. Jadi saya cuma ingin ketika orang baca buku ini, saya tidak ingin setelah baca buku ini lalu semuanya mau mati, bukan? Kita siap dengan kematian akan datang ke kita, ke keluarga kita, ke ibu kita, sehingga dengan itu tentu penyesalan ada, tapi setelah dia terjadi tidak terlalu banyak penyesalan, sehingga semuanya kita siap bahwa kita akan memikul satu sak semen 50 kilo. Semua orang tahu, tapi beda antara orang yang siap dengan yang tidak siap. Kalau dia siap, coba letakkan saya siap, tapi kalau tidak siap, mentalnya, tulangnya itu. Jadi dengan baca buku ini bahwa dia pasti datang dan kita siap menghadapi. Itu saja sebenarnya. Lalu kalau menurut dari Ustadz, apa dong kalau gitu yang mengharuskan teman-teman semua maupun saudara-saudara kita yang belum pegang atau belum memiliki buku ini untuk bisa mendapatkannya? Kenapa mereka harus memiliki buku ini yang Ustadz nulis ini? Selama ini kan kita tahu mati, ngelihat orang mati, tapi bagaimana, berapa di antara kita yang melihat orang saat nazak sakaratul maut? Kemudian bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah, Nabi? Maka saya urutkan di situ Nabi, setelah Nabi sahabat Nabi, kemudian para ulama, dan yang terakhir tentang orang yang sangat zalim. Ya, jadi bagaimana mereka orang-orang yang paling terbaik sampai yang terjahat. Nah, kira-kira nanti kita mau pilih cara mati gaya apa gitu. Nah, gitu. Dan dia tetap akan datang juga, baca atau tidak baca buku ini, beli atau fotokopi, mati tetap datang. Nah, jadi oh begini loh kematian orang paling hebat, paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal juga pada akhirnya. Sehebat apa, secerdas apa Ali, sekuat apa Umar, sebaik apa Abu Bakar, sedermawan apa Utsman, toh pada akhirnya menghadap Allah. Dan inilah rekaman jejak terakhir mereka saat mengakhiri hidup bertemu dengan Allah SWT. Jangan sampai kita sama seperti na'udzubillah orang-orang yang terhukum pidana hukum mati,
Ketika ditanya, mau mati mau apa? Ada yang mau makan mie ayam, ada yang mau makan es buah. Karena dia menganggap inilah kehidupan yang terakhir, menghabiskan selera, selesai. Habis itu ya udah jadi tanah. Padahal kita tidak begitu. Saya ingin setelah membaca buku ini, orang justru bersemangat untuk mencari harta sebagai bekal menghadap mati. Semangat menyekolahkan anaknya sebagai bekal supaya mereka berdoa, beramal soleh, amal yang ngalir. Setelah baca buku ini makin semangat hidup. Jangan sampai Kang Adrian, Teh Desi pulang dari sini lalu ya udahlah kita tunggu aja lah mati ini. Pasrah gitu Bang. Pasrah, tidak begitu maksudnya. Iya. Yang selama ini bisnis, orientasi bisnisnya mau buat rumah, mau beli mobil baru, mau liburan. Hanya sebatas itu saja. Tapi setelah baca buku ini saya berharap ternyata setelah baca buku ini dia tahu bagaimana mati. Setelah itu dia pun berpikir tidak sesimpel ini. Saya mesti bangun masjid, bangun panti asuhan, menyekolahkan anak yatim. Karena setelah mati ini akan ada kehidupan sekali lagi. Dan kita ingin semuanya berakhir dengan husnul khatimah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuh ya teman-teman semua, jadi bisa memotivasi, mengajak teman-teman yang lain yang belum punya untuk kita bisa belajar dan jadikan buku ini sebagai pengingat kita bahwa tadi maut itu atau mati itu pasti akan kita rasakan. Teman-teman, saya mengajak teman-teman juga selain buat diri kita, silakan teman-teman nanti bisa cari bukunya, hubungi penerbitnya, beli jangan cuma satu, ya, beli 10, beli 50, ya, dan panitianya UAS mana? Tolong dicatat, insya Allah saya mau pesan bukunya UAS 100 biji buat saya bagi-bagikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada artinya apa-apa, saya yakin teman-teman banyak yang jauh lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada saya. Saya hanya sekedar menjadi motivasi aja buat membawakan kebaikan kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Lanjut, Bun. Iya, kan buku ini terinspirasi atas kepergian Ibunda ya Ustadz ya. Kemudian menjadi kita harus ingat bahwa kita mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, mempersiapkan diri kematian diri sendiri, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian keluarga atau orang terdekat Ustadz? Kan saya berpikir mungkin kita untuk diri kita sendiri ya pasti takut lalu kita mempersiapkan, tapi kita kan juga harus siap untuk menghadapi kematian orang di luar kita. Itu gimana Ustaz? Filosof, pemikir selevel Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles berpikir tentang konsep negara, berpikir tentang bagaimana etika, berpikir tentang Tuhan, tapi mereka paling takut cerita tentang mati. Dan orang yang paling dekat dengan kematian adalah dokter. Karena mereka yang melihat orang mati, baru digunting, belum digunting udah mati. Ketakutan ngelihat jarum suntik. Tapi banyak juga yang tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Bahkan lebih gila lagi, tukang gali kuburan, matinya saat mabuk. Kan sangat kontra. Mestinya kan dia yang paling banyak mengambil pelajaran dari kematian, dia yang gali kubur. Kemarin yang tukang gali kubur gimana matinya? Mabuk sakau Pak Ustaz. Artinya dia tidak ngambil pelajaran. Nah, makanya dalam ungkapan dikatakan waqafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi sebenarnya buku ini juga untuk meringankan beban suami. Kok buat suami? Yang selama ini misalnya kalau liburan, papa kita liburan kemana? Jadi setelah baca buku ini insya Allah jadi nggak kepengen liburan. Kata dia, oh, liburan kita belikan buku ini, kita sedekahkan ke anak yatim. Alhamdulillah, Masya Allah. Uang yang kemarin untuk beli tas kulit itu, kata dia, yang DP-nya kreditnya sebulan hanya sekian-sekian itu, nah itu kita santunkan untuk fakir miskin. Mantap, alhamdulillah bukan keluar dari mulut saya. Ya, dengar ya Bun ya. Orang udah dibeli tadi itu buat 100 buku ya. Jadi dia lebih berpikir ada yang lebih, bukan berarti dengan begini jadi orang tidak liburan, orang tetap shopping, tapi mungkin shoppingnya ya pas mau Idul Fitri aja. Sama Idul Adha boleh deh. Idul Adha boleh. Kali. Gitu ya. Iya.
bagus banget ya. Ini juga ada satu pertanyaan bagus nih dari jamaah tadi, ada yang minta tolong Mas Edian, tolong dong tanyain ini gitu ya. Gimana kalau kita pas acara di sini, karena tadi kan ceritanya yang memberikan inspirasi UAS untuk bisa sampai menulis buku adalah dari kepergian ibunda tercinta. Bagaimana kalau di momen yang Masya Allah luar biasa ini, sejenak kita juga berdoa bersama, memohon kembali kepada hadirat Allah untuk ibunda almarhum dari Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya, ya, karena ibunda benar-benar sukses dalam menyiapkan bekal buat kepergian ibunda, karena sudah melahirkan anak yang soleh seperti beliau. Ustadz, afwan, doa mungkin dari Ustadz membimbing kita semua untuk ibunda. Allah hazihin niyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali ummahatina, ibu kami, wali abaina, ayah kami. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, ringankan beban fikirannya ya Allah, jadikan mulutnya senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, jadikan lisannya senantiasa mendoakan kebaikan anak cucunya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Tak dapat kami balas bagaimana 9 bulan 10 hari dia tidak jadi tahajud. Berapa banyak muntahnya keluar hanya karena kami belum lahir sudah kami susahkan dia ya Allah. Meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata. Berapa jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan kami ke alam nyata. Tak dapat kami balas ya Allah. Andai kami gendong dia sampai ke tanah suci Makkah, kami bawa tawaf sa'i dan umrah, belum tentu dapat menebus sekali pekikannya saat melahirkan kami ya Allah. Andai kami belikan dia rumah terbesar, kendaraan termewah, pun tak dapat membayar. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kami menangis sampai pagi. Berapa banyak kotoran kami yang termakan. Oleh sebab itu, lapangkanlah segala kesulitannya ya Allah. Mudahkanlah segala kesulitan mereka yang sudah mendahului kami ya Allah. Ayah kami melepuh kulitnya melepuh karena terik panas matahari untuk mencarikan makan, pendidikan sekolah kami. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma, sayangi mereka kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka dulu sayang kepada kami. Satu benda kami tanyakan berpuluh kali, dia jawab dengan jawaban yang makin lembut, dengan peluk dan cium, dengan tawa dan senyum. Tapi di saat tuanya, dia mulai pikun, pertanyaan yang sama dia utarakan ke kami, jawaban pertama kami lembut, lalu disusul dengan suara keras dan marah. Maafkan kami atas silap dan khilaf kami. Mungkin hati kami telah berbagi. Mereka masa lalu, anak dan keluarga kami masa depan. Sehingga ketika melihat mereka, oh masa lalu sudah lama. Kami berharap masa depan, cinta anak-anak kami. Maka lebih banyak kami tumpahkan untuk yang masa depan daripada masa lalu. Kami silap ya Allah, kami khilaf ya Allah. Andai pun kami pulang ingin meraih tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh, dia sudah tak ada lagi. Kami hanya dapat datang ke makamnya. Kami hanya bisa menyisihkan sebagian rezekimu, kami bawakan ke panti yatim dan jompo. Saat melihat orang-orang jompo itu, kami tidak melihat orang lain. Kami sedang melihat lekuk kulitnya, kami sedang melihat rapuh tulangnya. Saat kami cium tangan orang tua, sebenarnya kami tidak mencium tangan orang lain, tapi kami sedang mencium tangan ayah dan ibu kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami tak tahu setelah mereka pergi, apakah kami akan berjumpa lagi. Setelah mereka tak ada, barulah terasa bahwa hidup hampa. Dulu
Semuanya diceritakan kepadanya. Dari mulai keramaian, kesenangan, sampai tetesan air mata pun kami ceritakan padanya. Tapi setelah dia pergi, cerita tetap berlanjut di akhir sholat, bahkan di dalam sujud. Tapi tak lagi ada jawaban. Dulu ada jawaban dan doa, sekarang tak lagi. Allahumma la taj'alna minal mutakabbirin, jangan menjadikan kami orang yang angkuh sombong karena tak pernah menilai budi baik mereka di hadapan kami. Maafkan silap dan salah kami ya Allah. Mudah-mudahan kami yang masih punya orang tua masih hidup dapat membalas kebaikan mereka, dan yang sudah meninggal kami hanya dapat mengirimkan sedekah, mengirimkan amal jariah. Kami bertaubat atas silap salah kami di masa lalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lega rasanya. Jadi kepengen pulang nih ya. Pengen langsung cium tangan ibu dan bapak yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Baik, kita kembali lagi ke ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini mengenai judulnya, Bu. Nah, 35. Kenapa cuma 35, Ustaz? Dulu saya ada tulis buku 77 tanya jawab sholat. Kebetulan saya lahir tahun 77. Sama dong kita, Ustaz. Tapi kok kelihatannya awet mudaan saya, tak? Iya. Masya Allah. Ampun. Jangan. Kemudian buku itu direvisi menjadi 99, mengambil barokah Asmaul Husna. Kemudian saya ada tulis buku kontroversial masalah khilafiyah tentang kunut subuh, tentang lafaz niat usolli dalam sholat, tentang baca yasin, tentang tahlil. Saya susun menjadi 37 masalah populer. Karena waktu menulis buku itu usia saya 37. Nah, mungkin orang sebagian, loh kok tiba-tiba mundur jadi 35. Makin muda Ustaz ternyata. Muda. Jadi kebetulan saya kumpulkan bahan-bahan itu, saya tidak ngitung. Kumpul, saya terjemah, saya susun. Saya berpikir berapa nanti hasilnya, itulah yang saya jadikan judul. Terkumpul semua 35. Berarti ke depan bisa ada kemungkinan begitu terkumpul lain ada tambahan, bisa saja. Tapi yang jelas bahwa kalau orang tamat kuliah misal umur 23, itu pun sudah terhitung mungkin tambahan 2 semester lah. Tambah 2 semester? Maksudnya kalau dia on time mungkin. Ada kebanyakan main mungkin ya. Jadi kalau 23 dia selesai kuliah, mulai nabung 2 tahun, nikah umur 25. Bisa jadi 2 tahun itu nabung atau cari mertua kaya, terserah. Ini yang kedua lebih. Nikah 25. Lalu di rentang waktu dari 25 ke 35 ini biasanya orientasi dunia ini kuat. 25, 35 fokus ke anak. Betul. Lalu kemudian 3 tahun pertama anak, 3 tahun kedua mungkin mulai yang sebelumnya tinggal di perumahan mertua indah, mulai menapaki rumah atau mulai kendaraan. Tapi ketika semua kebutuhan materi ini sudah terpenuhi dalam 10 tahun itu, istri sudah, anak sudah, rumah sudah, kendaraan sudah, biasanya mulai muncul kerinduan spiritual. Mulai rindu. Makanya kita lihat kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, perpindahan menuju hijrah itu setelah mentok dia sampai pada puncaknya, tidak lagi merasakan ada kenikmatan dalam keseharian itu, ada suatu kerinduan pada yang lain. Nah, ini yang kalau lapar cukup perut diberi makanan, kalau haus air penghilang dahaga, ingin melihat pemandangan danau, bukit, mata, telinga ingin mendengar suara-suara indah, lantunan, syair, musik islami, religi, tapi kemudian ada sesuatu kerinduan. Makanya di usia 35 menjelang 40 orang mulai ingin mencari rumah spiritual.
Kalau dia kebetulan tepat mencari guru yang benar, itu alhamdulillah. Tapi banyak juga yang nyasar ke rumah-rumah spiritual palsu. Akhirnya disangka ngaji, rupanya penggandaan uang. Disangka ngaji, rupanya dukun. Casingnya kiai, signalnya magic, black magic. Oleh sebab itu maka tepat mencari. Maka usia 35 ke 40 adalah usia-usia kerinduan. Syukur-syukur ketika dia mencari, mulai buka search YouTube, maka saat cari itu bingung mau ngetik apa, mati, langsung keluar 35 kisah maut menjemput, hingga terbaca. Lalu kemudian mulai mencari buku-buku di toko buku, kira-kira buku apa yang bisa membuka pintu hati, kemana arahnya. Padahal sebenarnya kalau dia mau sistematis kan cari buku tentang wudhu dulu, sholat, gimana ini ngitung zakat, sesuai prosesnya, iya, gitu. sesuai gimana taubat. Tapi kadang tidak selamanya begitu. Bisa jadi dia cari buku umroh dulu, karena dia mau taubatnya di Makkah. Wah, masa buat dosanya di Los Angeles, taubatnya di kampung, dia mau taubatnya di depan Ka'bah. Nah, ini macam-macam orang kan, lain kepala, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Oleh sebab itu maka kita mungkin berharap yang bergelimang dosa selama 35 tahun, usia 35 ke 40 pencarian, ditemukan di usia 40 kematangan, dari 40 ke 63, 23 tahun itu memang betul amal, sehingga masa lalu yang bergelimang dosa itu at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang taubat seperti tak ada dosa sama sekali, bersih. Ustadz tadi juga cerita mengenai masalah taubat, bersih. Saya kok, dan juga mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, pernah ada yang berpendapat gini, udah deh jangan soleh-soleh deh, jangan terlalu baik, rata-rata orang baik tuh dipanggilnya cepet. Betul, pernah dengar gitu ya Bu? Iya. Tapi saya juga ngelihat kok seperti itu. Contoh nih, ya dari belakangan ini saya banyak berteman dengan ustadz-ustadz gitu ya. Teman-teman ustadz saya rata-rata banyak yang dipanggil muda-muda. Betul, dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Iya. Berapa tuh? Umur 40 ya? pas. 40. Kejadiannya hanya beberapa meter di depan rumah mertua saya di Pondok Indah. Ya, itu kejadiannya, kita tahu sekali. Waktu itu saya masih jadi pembawa acara di Net TV Pagi. Ya, terus belum lama ini kita kehilangan juga dari guru kita, almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang belum genap juga sampai menyentuh kepala 5. Orang-orang yang kita tahu dalam kesehariannya benar-benar berada dalam jalannya Allah seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu memang benar adanya? Karena dari cerita banyak juga sahabat-sahabat yang berjuang di jalan Allah dipanggilnya di usia muda. Itu bagaimana tuh saat menyikapi itu? Jadi kalau gitu biar supaya umur panjang nggak usah baik-baik gitu. Iya, jangan baik-baik amat lah gitu katanya Ustaz. Nanti aja deh tobatnya deh ya. Kira-kira kan katanya kalau umatku itu kan umurnya 60 gitu ya. sampai 70. Ya nantilah 55, 58 gitu. Nanti 60 baru gitu Tat. Betul juga, saya pun baru tahu sekarang. Ini hadis apa nih, saya salah. Gimana tuh? Tolong diluruskan Ustaz kalau yang bengkok-bengkok. Salah berbuat berawal dari salah berpikir. Betul. Kesalahan berbuat, action, itu berawal kalau kita mundur ke hulu, hilirnya, ibarat sungai pergi ke laut. Kalau air yang akan sampai ke laut itu butek, hitam, kotor, itu kita mesti pergi telusuri ke hulu. Keliru dalam berbuat berawal dari keliru berpikir. Keliru berpikir berawal dari keliru membaca, keliru melihat, keliru mendengar. Maka berawal dari salah baca, salah dengar, salah pikir, salah action, salah amal. Dan yang paling fatal sampai di akhirat, masuk ke tempat salah bersama orang-orang yang salah, nar jahannam khalidina fiha abada. Maka perlu kita luruskan, dunia ini adalah tempat ujian.
Ada orang-orang yang memang diberikan Allah SWT umurnya pendek, tapi ada yang diberikan Allah panjang, semua sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada juga orang baik umurnya panjang, Mbah Mun, kiai tertua lebih 90 tahun. Dr. Mahathir Muhammad, pemimpin muslim disegani di seluruh dunia, bahkan Zakir Naik tetap dia bela sampai hari ini, umur 93 tahun. Bahkan dalam hadis dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Adapun orang muda baik meninggal, Habib Munzir Al-Musawwa. Tapi berapa banyak juga anak-anak muda yang tidak sampai tua mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati sakau, mati makan pil anjing gila. Jadi kalau ada orang berpikir, jangan baik-baiklah, UJ ninggal muda, Habib Munzir ninggal muda, Ustaz Arifin Ilham ninggal muda, sampel yang dia pakai tidak tepat. Lalu kenapa dia berpikir seperti itu? Setan berhasil. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisik begini ini dua, jin dan manusia. Termasuk Kang Adrian sudah dibisikin nas. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, ternyata bisikan-bisikan teman-teman tadi. Jadi kalau nanti setelah ngaji ini tetap ada nas yang ngomong begitu, ente nggak usah hijrah lah, nggak usah lah ikut sama artis-artis hijrah Kang Adrian, toh yang cepat ninggal itu yang hijrah-hijrah. Maka bacalah ayat kursiku cepat-cepat. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Karena bisikannya tidak kepada kebaikan. Oleh sebab itu kita pahami hakikat hidup dalam Quran. Likulli ummatin ajal, sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Orang baik ninggal cepat sudah ketetapan Allah, orang jahat ninggal lama bukan karena jahatnya, orang soleh ninggal cepat bukan karena kesolehannya, tapi karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Makanya sebelum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, akidah yang pertama, keyakinan supaya jangan sampai salah mendengar, salah membaca, salah melihat, salah berpikir, dan salah beramal. Kenapa belum hijrah? Kalau cepat hijrah nanti cepat mati. Na'udzubillah. Ditunda hijrah, nantilah setelah pensiun, nantilah setelah tawaran kerja mulai kurang, nantilah setelah agak tua, nantilah setelah lipstik nggak melekat lagi di bibir, nantilah setelah bedak ini harganya melambung tinggi. Tapi pada akhirnya rupanya ketetapan Allah. Berapa banyak orang mau bunuh diri nggak mati? Iya. Pergi ke dokter tanya, ibu dokter, pak dokter, pernah nggak nangani orang mau bunuh diri nggak mati? Sering kali Pak Ustaz. Buih mulut, nggak mati-mati. Ternyata mau minum racun, ini minum sampo, nggak mati. Berapa banyak orang gantung diri nggak mati? Ya ambil selendang, ikat, jatuh ke bawah, patah kayu, berat 125. Makanya sebelum bunuh diri diet dulu, disurvei dulu gitu Ustaz. Jangan dong Ustaz. Artinya apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka pergi duluan? Menurut ilmunya Allah, orang ini lebih baik cepat pergi karena Allah sayang dengan dia. Kenapa orang ini bisa dipanjangkan umurnya? Menurut ilmu Allah, makin lama dia di dunia, makin banyak menebarkan manfaat. Ini orang, kalau dia lama di dunia, ini banyak orang yang akan tersentuh. Karena dia sekali ngomong, followernya banyak sekali. Amin. Kenapa? Karena dia artis hijrah. Makanya artis-artis hijrah ini panjang umurnya insya Allah. Amin. Jadi berdasarkan follower ya kayaknya ya. Saya tambahin nih followernya ya kalau gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah Ustaz, jadinya buku ini baiknya tuh dibaca oleh siapa sih? Apakah untuk seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga layak untuk baca, atau kayak tadi Ustaz bilang ya ini usia 35 ke atas deh, atau gimana Ustaz?
Kadang di kantor-kantor kan ada kultum tuh. Ya, kajian perkantoran gitu. Bahkan kemarin bapak-bapak dari kepolisian yang dapat tugas dari UN, United Nation, PBB, di perbatasan daerah konflik di Afrika Utara. Ustadz, tolong kasih kami bahan kultum, Ustadz. Itu menunjukkan kematian tidak melihat usia. Ya, baru sebentar ya. Tolong Ustadz kasih kami bahan untuk kultum Ustadz, karena kami di tempat konflik itu satu-satunya bergantung adalah dengan ibadah. Rupanya tentara, polisi yang utusan Indonesia ke daerah konflik itu mereka sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, habis itu kultum. Nah, jadi kultum ini bisa kultum zuhur kisah pertama, kultum besok kisah kedua, kultum jadi cicil, atau di masjid buat pengajian singkat, habis sholat subuh hari Ahad bahas kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga. Atau ibu dengan anaknya sebelum tidur malam, selama ini dia bacakan cerita, ya cerita tentang Pangeran Kodok yang kita pun tak tahu entah apa manfaatnya, apa cerita di balik itu. Sebelum tidur diajak nyanyi, bangun balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah, kuning, hijau, Ustaz. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Dan ketika itu udah saking lamanya rumah sakit kecil. Ketika meletus balon hijau. Iya. Begitu banyak warna lain, kenapa mesti hijau yang meletus? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak kan biasanya yang jahat itu hitam. Iya. Meletus balon hitam. Nah, yang pakaian hitam bukan berarti jahat. Iya. Baik, lebih baik pakaian hitam hatinya putih. Yang pakaian putih pula tersinggung. Artinya apa? Ini bisa dibaca oleh siapapun, baik membaca maupun membacakan. Membacakan untuk orang. Pasien di rumah sakit, dia menyangka Allah tak sayang sama dialah yang satu-satunya yang paling. Orang sakit itu psikologisnya down. Ternyata setelah dibacakan, bapak sakit mau meninggal, Nabi aja meninggal. Iya. Sahabat-sahabat Nabi aja, mungkin dia baca udah nggak bisa. Kita ceritakan begini akhir kesudahannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong, penguasa-penguasa, perlu juga dikasih hadiah ini. Orang yang baru nikah Pak Ustadz, kasih. Iya. Biar dia jangan menyangka kalau baru nikah malaikat maut lupa. Ini banyak orang salah sangka sekarang. Bagus. Wallahu a'lam. Nah, kalau tadi ya udah dibilang banyak pertanyaan kalau saya mas soal ini, Ustaz. Lanjut. Tadi kan misalnya kita membacakan buat anak-anak kayak itu Ibu ya, bisa aja kita dengan gaya kepada anak-anak. Nah, kalau problemnya saya nih Ustaz, kemudian anak saya umur 4,5 tahun dia bertanya, mati itu apa sih Bun? Aduh, tanya ayahmu nak. Jawaban saya begitu. Jadi menimbulkan pertanyaan, Allah tuh ada di mana Bun? Wah, saya jujur saya takut salah, apa saya harus WhatsApp Ustadz gitu untuk coba saya tanyakan jawabannya. Jadi gimana tuh Ustadz kalau dalam Al-Quran digunakan istilah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Jadi dengan anak-anak kita tidak bisa seperti saya ngajar di kampus. Ketika misalnya anak-anak nanya, mati itu apa sih? Mati menurut etimologi adalah mati menurut terminologi juz 18 halaman 21. Nah, jadi simple, sederhana tapi mengena. Dan yang paling bisa menyampaikan ini adalah programmer. Tadi malam ada anak kecil duduk di dekat saya, nggak mau pergi, masih kecil. Terus dia bawa iPad-nya, dia main game. Perempuan saya lihat masuk kamar mandi, kemudian mandi, kemudian setelah itu sisir rambut, kemudian saya tanya, ini bisa nggak dimainkan perempuan ini pakai mukena, sholat, baca yasin, bisa nggak? Padahal itu amat sangat bisa. Nggak ada Ustadz, nggak ada programnya. Bayangkan kalau game itu dibuat
dilanjutkan oleh programmer-programmer kita, karena anak-anak yang seusia ini tidak bisa diceramahi oleh ustadz. Andai di depan saya sekarang ada anak-anak, semuanya pasti ngobrol. Seru sendiri. Nah, serius sendiri. Oleh sebab itu amat sangat membantu saya ajak adik-adik, programmer-programmer, anak-anak muda, kalian nggak perlu ceramah, nggak perlu kasih kultum, tapi buatkan dengan bahasa mereka, dengan game yang mendidik. Itu amal jariah yang tidak akan putus dengan kematian. Adapun Teh Desi untuk menjelaskan ke anak tentang masalah mati, simpelnya di dalam badan itu ada roh itu dalam diri sehingga yang membuat menjadi bernafas. Allah Ta'ala buat kita hidup. Apa sih ruh itu? Ya seperti HP mama ini di cas dia, nanti akhirnya dia lowbat, nanti akhir itu nanti lama-lama akhirnya 5%, akhirnya 1%, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis dia. Kalau sudah mati itu MP4 nggak bisa, MP3 nggak bisa, dengar lagu nggak bisa, pokoknya habis sudah, dan nggak bisa dicas lagi sudah. Nah, jadi lebih banyak dengan contoh. Makanya Al-Quran seringkali ngasih contoh misal masalah sedekah. Seandainya Allah pakai bahasa simple, bersedekahlah kamu pahalanya banyak, cukup. Ustadz, kalau sedekah pahalanya banyaknya, sedekah pahalanya banyak. Tapi Allah ingin buat kita lebih paham, dia gunakan bahasa kiasan. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Langsung terbayang di benak kita, satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, 1 kali 7 kali 100, 700. Sebenarnya Allah hanya ingin menjelaskan satu kata, banyak. Mati itu juga. Gimana sih mati itu, Mak? Mati udah mati, jangan tanya-tanya. Kejam sekali. Bisa kita contohkan matinya laptop, matinya handphone, sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting pesan-pesannya sampai, insya Allah. Allahumma. Dan kita melalui buku ini bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian. Mungkin saya yakin teman-teman belum sempat membaca, Ustadz. Ada nggak yang sangat berkesan dari 35 ini, yang paling sederhana, cerita salah satu dari 35 itu, Ustadz, bagaimana para sahabat dalam menyambut kematian seperti itu, Ustadz? Orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sebanyak 5.000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur, hidup bersama Nabi SAW walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul tali panjang, alfa uqdah, 2000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2000. Subhanallah, subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah, ya. Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Amin. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus? Apakah ibadahku ini diterima Allah? Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis, mestinya kita lebih takut
dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah, salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa, zalim, hobinya membunuh. Kita selama ini kita lihat nama hobi badminton, nama hobi nyanyi. Ini enggak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa, sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat. Ulat menghantam dalam lambung. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah nggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secercah harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, kalaupun kita pernah salah, pernah silap, paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja. Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres. Kita, Ustadz, ya, yang Ustadz jenguk di ICU kemarin mati. Waduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian, dan kita siap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerjanya. Iya ya. Ustaz, jadi kalau umpamanya misalnya ada sanak keluarga kita, ya teman, sahabat yang katakanlah sedang dalam keadaan yang sakratul maut, apa buat kita ini yang dalam keadaan sudah hadir di sini, sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustadz yang kita bisa bantu atau lakukan kepada mereka yang tadi sudah mungkin akan dipanggil terlebih dahulu? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin. Di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Meringankan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir. Anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya sholawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan talqin, la ilaha illallah. Satu baca Yasin meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak begitu. Yang satu nangis, mama, yang satu lagi moto. Oh ya. Nah, iya tuh zaman sekarang. Gimana ya? Orang mau sakratul maut masih sempat lagi. Ya. Gimana?
Oleh sebab itu ini penting, karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Ya, Banyak. pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada IO-nya. Event organizer untuk nikah dan walimah. Iya. Tapi IO mati. IO menyediakan sakratul maut. Wah, peluang bisnis tuh. Kita tidak mau buat IO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain, saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kita lah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kita lah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Nggak benar. Makanya anak-anak muda buat pelatihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua. Karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua nggak perlu ikut karena mereka yang mau dimandikan nanti. Nggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita, mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin, robbal alamin. Anak-anak harus belajar sampai turun ke bawah memasukkan jenazah, sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka penutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah itu. Itu anak kita yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas menangis. Paling-paling istrinya jongkok mau megang, jangan tinggalkan mama apa-apa. Itu pun cuma sandiwara semata. Biar konten videonya bagus. Iya, buat kebutuhan konten soalnya itu kan. Kontennya bagus gitu. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati, saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau melihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biarin aja. Oh, apa? Biarin aja, masuklah, masuk. Kita mau tes. Kalau nggak percaya coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap itu, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil itu. Maka jangan pernah percaya sehidup semati. Pret. Nah itu ya, mohon maaf nanti kalau saya merangkak. Kamu selalu begitu, kamu duluan nanti. Oh duluan. Apa? Semua akan menghadap Allah. Iya. Nampaknya saya harus mendamaikan ini. Ini gerbong kereta bisa nih nanti dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tujuannya sama-sama sampai ke Gambir nanti. Oh iya, Gambir ya, benar. Gambir dulu ya. Iya benar-benar. Waduh, ini Masya Allah ya, kalau kita ngomongin mau tapi bisa dengan cara-cara yang ringan seperti ini, hendaknya kita tidak lagi terlalu mengkhawatirkan segala hal tadi yang selama ini mungkin menjadi momok di mata masyarakat, bahwa itu hanya pantas dibicarakan hanya kepada orang-orang yang sudah soleh saja atau orang-orang yang sudah tua saja. Tapi kita semua yang saat ini mungkin sedang terbuai dengan usia, dengan sehat, dengan kecukupan harta, jiwa dan lain sebagainya, hendaknya kita harus mempersiapkan diri. Benar, saya sama Desi menikah, ada IO-nya, menyiapkan, mau pensiun udah menyiapkan dulu dari sekarang, anak mau kuliah beberapa tahun lagi udah disiapin dari sekarang ya, beberapa urusannya. Tapi untuk kematian seringkali kita lupa menyiapkan anak kita, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan suri tauladan yang baik ya. Orang tua mungkin selalu bilangnya adalah, oh bagaimana kita bisa memberi contoh. Tapi kita lupa sebaik-baiknya adalah bukan memberi, tapi harusnya kita yang menjadi contoh.
Artinya tadi jangan hanya lip service. Jadi kita kepengen anak soleh, anak soleha, ya orang tuanya dulu lah harus soleh dan soleha. Kita kadang pengen anak kita jangan sampai merokok, tapi kitanya masih merokok, mengatasnamakan kebenaran bahwa biar aja saya yang jelek, anak saya yang bagus nantinya. Nggak bisa lah seperti itu. Karena anak ya itu pasti sangat merekam dari apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau otak itu ya seperti sponge. Semakin muda dia, semakin kecil dia akan semakin mudah untuk menyerap apa yang dia ketahui dia lihat. Karena dia belum terkontaminasi dengan hal apapun. Kira-kira kan seperti itu, Ustadz. Apalagi Bun yang tadi kamu sempat baca dari buku ini yang sangat menarik untuk kita bedah. Tadi juga soal orang tua menjadi contoh juga, kita kan mencontoh guru-guru kita gitu ya. Benar. Nah, yang bikin buku soal kematian bukan Ustadz aja nih Ustadz ya, masih ada yang lain buku-buku soal kematian lain. Nah, ini spesialnya apa Ustadz? Saya hampir tidak ada komentar di buku ini. Jadi saya tidak ada komen sama sekali, saya tidak mau menceramahi orang. Dan saya memberikan teks aslinya. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat jamaah, bapak ibu melihat, untuk apa ini teks Arabnya Ustadz tulis? Untuk nebalin buku ya? Biar banyak halamannya. Biar halamannya banyak. Jadi saya mau supaya bagi yang belajar di pondok pesantren, dia mulai belajar cara menterjemah. Bagi yang belajar di pondok. Kemudian yang baru memulai belajar bahasa Arab, yang kursus mulai melihat mana asli kosakata Arab, mana bahasa Indonesianya. Yang baru mulai belajar baca kitab kuning, mulai belajar grammar, gramatikal, nahu, soroh. Lalu kemudian nanti kalau ada tuduhan soman Ustadz hoax, nih bukti. Beliau menulis dengan dalil, ada kitabnya, ada halamannya, ada jusnya, ada penulisnya, ada referensinya. Bukan ngawur, bukan menurut saya, siapa kita. Jadi benar-benar saya ambil dari referensi yang terpercaya dari kitab-kitab para ulama, supaya kita bicara berkualitas, bergizi, dan masyarakat ini cerdas. Target yang ingin dicapai tidak muluk-muluk. Selesai baca buku ini, mungkin yang dulu kalau 1 tahun bajunya 2 lemari, sekarang sudah mulai setengah lemari. Setengah lemari. Yang 1,5 lagi, dia shopping juga, tapi untuk kain, baju, tetap budgetnya tidak berkurang. Cuman sudah berubah alokasi dananya, 25% untuk baju dia, yang 75% kirim ke panti jompo, baju anak yatim, baju awal sekolah. Nah, jadi tetap judulnya tetap beli baju. Tetap beli baju. Tapi ada baju yang dipakai di dunia, ada baju persiapan di akhirat. Tapi memang benar Ustadz ya, kalau segala harta kita yang kita kumpulkan itu memang nanti kan harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak, semakin berat timbangannya gitu, atau pertanggungjawabannya itu Ustadz. Seandainya makin berat timbangan, ini banyak orang salah paham ayat. Fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidupnya diridhai Allah. Kalau gitu saya tidak diridhai Allah, karena saya paling ringan. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dari ayat itu apa? Akan dinilai kebaikan dan keburukan. 25% kebutuhan kita, karena kita pakai celana, pakai baju, pakai jilbab, pakai jubah, dan yang lain adalah terhitung sebagai sedekah kita berikan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Oke, jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau yang lemarinya masih kepenuhan, coba dipikirkan untuk mulai dikurang-kurangin, ya disedekahin, karena mungkin bukan bajunya itu sudah tidak layak, justru sangat layak, tapi kita lupa begitu dicuci, yang dipakai ya itu lagi, biasa begitu kan? Iya, tadi saya pikir Ustadz mau bilang 1,5 lemari lagi isinya kain kafan, enggak ya? Enggak segitunya ya, aduh. Menyiapkan kain kafan boleh. Boleh. Itu makanya sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar-besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan sorbannya almarhum Habib Munzir, Habib Rizik Syihab, sorbannya tidak terlalu besar, tapi sorbannya sultan-sultan Turki besar sekali. Ternyata sorban sultan Turki itu kain kafan. Kain kafannya itu dia ikatnya di kepala,
supaya dia berkuasa, kekuasaannya dipakai untuk bekal setelah mati. Pakai. Tapi jangan nanti ibu jilbabnya kain kapan. Itu dia. Tetap aja. Tetap. Jangan-jangan mempersiapkan itu ya. Ini kalau kita lagi dengar acara seperti ini, membahas hal-hal seperti ini, rasanya ya hati kita, iman kita tuh terpaut dengan yang namanya kematian. Tapi iman ini kan naik turun juga, Ustaz. Keluar dari tempat ini, waduh, ngantri Grab, naik Gojek, waduh, udah terganggu dengan urusan dunia. Nanti sampai rumah, anak ini, suami begini, bisa aja lupa. Apa tips dari Ustadz kira-kira yang membuat kita bisa terus istiqomah supaya kita bisa terus ingat bahwa kematian itu akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi? Itulah pentingnya kita beramal jama'i, beramal bersama, sehingga terwujud komunitas Gojek syar'i, komunitas bakso syar'i, komunitas rumah makan syar'i, komunitas mall syar'i, sehingga nanti segala aktivitas kita semuanya nilai syar'i. Bukunya syar'i, pulang dari sini naik Gojek, Gojeknya syar'i. Gimana Gojek syar'i Pak Ustaz? Gimana ya, sambil mikir. Lalu kemudian ketika kita nanti belanja ke tempat perbelanjaan syar'i, sampai akhirnya secara total 24 jam semuanya bernilai syar'i. Walaupun nampaknya kita terpisah-pisah, tapi bahwa iman naik turun, ya. Datang sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau iman kami terasa full, tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan keluarga di rumah, kenapa tiba-tiba kami merasa lemah? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu di depan aku ini begitu terus tidak turun-turun, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya sahabat yang selevel sahabat Nabi saja imannya begitu, apalagi sahabat UAS. Jadi ini manusiawi. Tinggal lagi kita memilah-milih kira-kira aktivitas kita ini mau syar'i atau tidak. Nonton acara, acaranya syar'i. Nonton YouTube, YouTube-nya syar'i. Nonton acara film, filmnya syar'i. Teman-teman kita sudah mulai membuat itu. Baca novel, novelnya syar'i. Ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, nanti keluar ketika cinta bertalqin. Jadi sehingga nanti total semuanya bernilai syar'i insyaallah. Amin. Itu ya, sekaligus juga untuk sebagai pengingat bahwa dalam hati ini memang mungkin dalam keseharian kita belum benar-benar menunjukkan keberpihakan kita kepada sesuatu yang sifatnya syar'i. Kita masih menggunakan hal-hal yang sifatnya umum, konvensional, yang terus memberikan kenyamanan, kemudahan kepada keseharian kita. Padahal tugas kita sebagai umat muslim adalah mengedepankan adab-adab, akhlak-akhlak, dan juga apa yang memang Allah sudah gariskan, yang insya Allah itu akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, pada saat kita berhijrah, ya artinya bukan hanya hijrah dimaknai perpindahan tempat. Kalau zaman dulu ya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena pada saat tantangan menghadapi dakwah yang sulit, kemudian Nabi pindah. Itu pun juga kalau nggak salah Nabi itu dalam waktu berapa ya? Kalau nggak salah 10 tahun, hanya berapa jumlah sahabat? Kalau nggak salah itu hanya belasan ya Ustadz ya. Coba perjuangannya setelah Nabi umur 40 tahun, kemudian akhirnya mendapat wasiat kenabian, perjuangan seperti itu. Nah tapi kalau kita yang tidak, artinya hijrah itu bukan berpindah seperti layaknya Nabi, tetap memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita berproses untuk mengedepankan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang, ya kita jauhkan. Apa yang mengandung katakanlah di situ riba, kita tinggalkan, karena itu diharamkan. Sekarang contoh, misalnya sudah ada bank, ada konvensional, ada syariah, ya kita umat muslim yang harus beralih kepada yang syariah, gitu. Tapi kan karena lebih nyaman di sini fasilitasnya. Sekarang kalau nggak dari kita, siapa yang akan memperjuangkan itu? Orang-orang yang bukan umat muslim, mereka tidak akan masuk menjadi nasabahnya di situ. Contoh demikian. Kalau kita tadi sudah ada tempat fasilitas olahraga yang lebih menjaga adab-adab keislaman kita, kita dukung. Walaupun katakanlah fasilitas saat ini belum semewah atau senyaman yang itu,
Kita dukung ke sana. Semakin banyak yang ada di situ, semakin akan bisa lebih maju. Kayak kemarin saya hadir di sini, Masya Allah saya nggak nyangka ada acara namanya Hijab Market. Di situ saya melihat perputaran bisnis yang Masya Allah luar biasa. Ada yang kasih testimoni ke saya, satu stand itu dia 3 hari penjualan 2 miliar. Demi Allah, 3 hari. Itu kemarin ada 140 stand. Jadi kalau umat Islam itu mau bersatu, mau mendukung acara-acara semuanya yang mempersatukan ukhuwah keislaman kita, kita nggak akan mudah untuk diombang-ambing, nggak akan mudah dihantam sama badai seberat apapun. Dan hati-hati teman-teman, ya sekarang ini tantangan kita ini adalah bukan lagi sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak itu juga banyak. Apa yang terlihat di sekitar kita manis, belum tentu di belakangnya seperti itu. Kewaspadaan harus kita jaga. Kewaspadaan kita terhadap dunia, kewaspadaan kita juga terhadap dalam menghadapi kematian seperti ini yang bisa datang menjemput kita kapan kita sadari. Makanya penting buat kita untuk selalu taat, selalu bertaubat, istighfar, taubatan juga taubatan yang nasuha. Kita bersungguh-sungguh, termasuk juga bersungguh-sungguh adalah dalam bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita sadar bahwa iman tadi dikatakan oleh Ustadz, iman itu naik dan turun. Kita butuh orang lain di sini untuk mengingatkan kita. Apalah kita yang kadang bisa mendapatkan mungkin WA langsung dari Ustadz, mungkin tidak. Kapan kita bisa ketemu dengan Ustadz-Ustadz kita? Mungkin belum tentu. Ada yang sampai hari ini belum bisa berkesempatan seperti kita semua. Tapi minimal kita mari berkumpul dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki visi dan misi yang sama, untuk supaya kita nanti juga bisa tidak hanya bertemu dan bersahabat di dunia, tapi juga bertetangga nanti di surganya Allah. Amin amin robbal alamin. Subscribe, like, and share.